Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Tarisa. Kali ini Tarisa bakal kasih ke kalian sebuah tutorial gimana caranya kita menganalisis sebuah soal. Di dalam menganalisis sebuah soal itu terdapat 3 cara. Yang pertama, kita dapat menentukan tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh. Tanpa berkepanjangan, mari kita lihat tutorialnya. Yang pertama, bagaimana cara kita menentukan tingkat kesukaran soal. Sebelum kita melakukan analisis tingkat kesukaran, biasanya kita sudah memiliki data hasil uji tes. Kemudian kita harus tahu dulu pengertian dari tingkat kesukaran itu. Analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Nah, di dalam cara menentukan tingkat kesukaran suatu butir tes, itu kita dapat menggunakan rumus yaitu P sama dengan B per JX, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Yang pertama, kita harus menjumlahkan jawaban yang benar dengan cara sum buka kurung nomor 1 dibagi nomor terakhir, tutup kurung, enter. Setelah kita mengetahui ini, untuk mengetahui soal-soal yang lainnya, tinggal kita drag ke samping kanan. Selanjutnya kita menentukan tingkat kesukaran. Dengan rumus, ini coba kita hapus dulu ya. Untuk menentukan tingkat kesukaran, itu menggunakan rumus sama dengan klik jumlah jawaban yang benar per 50 karena ada 50 siswa. Lalu kita enter seperti ini, kemudian kita drag kembali untuk melihat yang lainnya. Nah, di sini ada tabel tingkat kesukaran soal, di mana jika nilai kesukarannya 0,00 sampai 0,29 termasuk ke dalam klasifikasi sukar. Kemudian ada 0,30 sampai 0,69 termasuk sedang. 0,70 sampai 1,00 termasuk mudah. Di sini sudah saya tuliskan berdasarkan tingkat kesukaran soal. Kemudian kita harus menjumlahkan soal sukar, sedang, dan mudah dengan rumus sama dengan count if buka kurung tabel sukar dibagi tabel yang ini, kemudian koma, tanda petik, sukar, karena kita ingin mencari sukar, dan usahakan ketikannya harus sama dengan tabel yang di sini. Di situ tutup kurung, enter. Nah, jumlah soal sukar di sini terdapat 11 jumlah soal sukar. Kemudian dengan cara yang sama kita menentukan jumlah soal sedang. Count if
buka kurung, kategori pertama dibagi kategori terakhir, koma, tanda petik sedang, tanda petik, tutup kurung, enter. Kesimpulannya, di sini tingkat kesukaran yang memiliki kategori sukar terdapat 11 soal dan 4 soal merupakan jumlah soal sedang. Yang kedua, kita akan menganalisis daya pembeda soal. Sebelum kita masuk ke tutorial daya pembeda, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari daya pembeda soal tersebut. Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah, di mana rumusnya adalah DP sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB, di mana DP merupakan indeks daya pembeda, BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Kemudian, kita juga harus punya data uji kualitas soal itu, di mana data ini sudah diurutkan siswa atau peserta tes yang menjawab paling banyak sampai ke yang paling sedikit. Kemudian sama kita menentukan jumlah jawaban yang benar dulu. Rumusnya seperti yang di awal tadi di analisis kesukaran soal. Selanjutnya kita menentukan BA per JA, di mana BA tadi merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar per JA yang merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas. Nah, rumusnya ini sama dengan sum, kita drag 13 peserta tes kelompok atas, kemudian kita tutup kurung per 13. Nah, angka 13 ini diperoleh dari 27% dari jumlah peserta tes, di mana jumlah peserta tes yang ada di data ini berjumlah 50, jadi 27%-nya yaitu 13 peserta kelompok atas maupun kelompok bawah. Nah, jika sudah, kita tinggal enter. Kemudian untuk mengetahui BA per JA soal yang lainnya, tinggal kita drag ke samping. Kemudian kita menentukan BB per JB. Kita hapus dulu biar paham. Rumusnya sama, yang membedakan hanya kita mendrag dari peserta tes kelompok bawah 13 kelompok bawah. Tadi rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita drag, kita tutup kurung per 13, enter. Kemudian untuk mengetahui soal yang lainnya, kita tinggal drag ke samping kanan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menentukan daya pembedanya. Kita hapus dulu. Nah, untuk rumus daya pembeda ini sendiri yaitu sama dengan BB per JB dikurangi BA per JA. Nah, kita enter. Nah,
Untuk mengetahui yang lainnya sama, kita lakukan drag ke samping kanan seperti ini. Dan kualifikasi butir soal ini kita dapat melihat dari tabel di sini, di mana 0,00 sampai 0,19 merupakan kualifikasi jelek atau buruk, 0,20 sampai 0,39 cukup, 0,40 sampai 0,69 baik, 0,70 sampai 1,00 baik sekali, dan atau yang tidak sama sekali atau negatif itu tidak baik dan harus dibuang. Nah, untuk menentukan ini jelek, kita harus hapus dulu rumusnya, kita hapus dulu hasilnya biar lebih paham. Bisa menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah sama dengan if dalam kurung sama dengan if dalam kurung daya pembeda yang pertama, kemudian kurang dari sama dengan nol koma 19 tanda petik jelek karena 0,19 ini jelek, tanda petik dan lakukan sama di value is true yang lainnya. Kemudian koma, if lagi Nah, untuk mengetahui kualifikasi butir soal, kita dapat melihat dari tabel di sini, di mana 0,00 sampai 0,19 merupakan jelek, 0,20 sampai 0,39 cukup, 0,40 sampai 0,69 baik, 0,70 sampai 1,00 baik sekali, 0 atau negatif tidak baik dan harus dibuang. Rumusnya bisa dilihat di sini sama dengan if buka kurung D58 kurang dari sama dengan 0,19 atau jelek, kemudian ditulis sampai ke 5 klasifikasi ini. Kemudian tinggal di enter, jangan lupa ini sesuaikan dengan kurung, tutup kurung yang jumlahnya ada di sini, jumlahnya ada 4, kemudian di enter akan keluar seperti ini. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, yang dapat kita ambil, jadi kualifikasi butir soal jelek dari 15 soal ini ada 15 soal, atau bisa dikatakan dari ke-15 itu merupakan soal yang jelek. Yang terakhir, kita akan menganalisis
analisis pengecoh atau distraktor. Pengertian dari analisis pengecoh atau distraktor atau dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya testi yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, yang pertama kita siapkan tabelnya terlebih dahulu seperti ini. Jumlah tabel disesuaikan dengan jumlah soal. Kemudian pertama kita harus menjumlahkan jawaban benar dari kelompok atas. Dengan rumus sama dengan sum buka kurung drag tutup kurung enter. Lakukan sama di kelompok bawah. Selanjutnya kita menjumlahkan seluruh dengan cara kurung enter, kemudian kita drag ke samping. Kemudian karena di sini B adalah kunci jawaban atau jawaban yang benar dan O adalah jawaban yang tidak dipilih atau peserta tes tidak memilih jawaban manapun. Nah, untuk frekuensi yang dipilih ini sesuaikan dengan jumlah yang tadi kita sudah jumlahkan. Caranya sama dengan klik ini enter, kemudian yang B tidak usah, langsung ke C, sama dengan klik C enter, sama dengan klik D enter, sama dengan klik E enter. Kemudian untuk menentukan presentasi, rumusnya sama dengan klik jumlah, kemudian per jumlah besar, kita enter, kemudian lakukan dengan sama ke selanjutnya. Nah, kemudian untuk keterangannya ini ditentukan berfungsi atau tidak berfungsinya itu paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, caranya itu sama dengan if dalam kurung pengecoh A lebih dari sama dengan 5%, koma, tanda petik berfungsi, tanda petik, koma, tanda petik lagi, tidak berfungsi, tanda petik, tutup kurung, enter. Kemudian tinggal di drag di bawah ke bawah. Oke, dengan begini sudah diketahui mana saja butir pilihan yang berfungsi dan tidak berfungsi.
Sekian video tutorial kali ini, semoga membantu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.